Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala kebaikan, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka beribadah kepada Allah, dan untuk itulah kita diciptakan. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan sekalian alam, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada para sahabat Nabi, pada keluarga Nabi, dan kepada umatnya yang setia mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Khatib berwasiat untuk kita semua yang hadir di masjid ini, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan mengerjakan perintahnya, kemudian menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun di atas dunia ini yang hidup tanpa masalah. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan hutang, ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan pekerjaan, susah mencari kerja, hilang pekerjaan, di PHK, dan ada pula yang diuji dengan kegelisahan hati. Ketika masalah datang bertubi-tubi, sering kali seorang bertanya, mengapa hidupku begitu berat? Mengapa hidupku penuh dengan masalah? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit, kata Allah, hanya sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Ma'asyiral muslimin, masalah
bukan tanda Allah benci kepada kita. Justru terkadang masalah adalah tanda Allah sedang mendidik kita, mengangkat derajat hambanya. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Kita lihat Nabi Ayub alaihi salam. Beliau kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan kesehatan, namun beliau tetap bersabar hingga Allah mengangkat seluruh kesulitan Nabi Ayub. Masyarul muslimin, ketika masalah banyak terus bertambah-tambah, dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ketika mendapat masalah malah menjauh dari masjid, pergi minum, pergi main perempuan dan lain sebagainya, meninggalkan Al-Quran dan lalai untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang maha mulia telah berfirman, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Masyarul muslimin, ketenangan bukan datang karena hilangnya masalah, tetapi karena dekatnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, masalah bisa menghapus dosa-dosa kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, gangguan dan kegundahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dosa-dosanya karena hal-hal tadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin masalah yang kita hadapi hari ini adalah sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Allah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya, Allah ulang lagi, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Perhatikan kaum muslimin, Allah Rabb kita semua mengulang ayat ini 2 kali. Agar apa? Itu tandanya supaya hati orang yang beriman semakin yakin dengan janji ini. Masyarul muslimin, malam yang paling gelap adalah sesaat sebelum terbitnya fajar. Begitu pula ujian, permasalahan yang paling berat seringkali terjadi sebelum datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perbanyak istighfar. Salah satu kunci keluar solusi dari berbagai masalah adalah memperbanyak istighfar. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Mohon ampunlah kepada Rabbmu, kepada Allah,
Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Surah Nuh ayat 10 sampai 12. Istighfar bukan hanya untuk menghapus dosa, tetapi juga membuka pintu rezeki dan jalan keluar dari segala kesulitan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa masih ada saja yang mencari ketenangan selain dengan zikir? Semua manusia menginginkan ketenangan. Namun banyak orang yang mencarinya melalui harta, melalui jabatan, melalui popularitas, melalui perjalanan, melalui hiburan, karaoke, main perempuan, minum-minum, atau berbagai kesenangan dunia lainnya. Lalu, mengapa masih banyak orang yang mencari ketenangan selain dari berzikir? Yakninya karena belum mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Orang yang belum mengenal kebesaran, belum mengenal rahmat dan kekuasaan Allah, akan mengira bahwa kebahagiaan terletak pada dunia. Akibatnya dia terus-menerus mengejar dunia, namun tidak pernah merasa cukup. Kemudian karena tertipu oleh gemerlap dunia ini, dunia menawarkan kesenangan yang instan, yang cepat, tetapi fana, sementara. Ketika seseorang sedih, dia mencari hiburan. Ketika hiburan selesai, apa yang terjadi? Datang lagi kesedihan itu. Berbeda dengan zikir yang menghubungkan hati dengan Rabb yang maha hidup dan tidak pernah hilang. Kemudian yang ketiga, karena hatinya sedang sakit. Hati yang jauh dari Al-Quran, dari zikir, dari istighfar dan ibadah, pasti akan mudah sekali gelisah. Sebagaimana tubuh membutuhkan makanan, hati membutuhkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, karena belum merasakan manisnya zikir tersebut. Orang yang belum terbiasa lisannya berzikir kepada Allah mungkin menganggapnya ringan dan biasa saja. Namun para salafus soleh, generasi soleh terdahulu, merasakan kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa ketika mereka zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta. Kemudian karena mengira ketenangan sama dengan kesenangan. Kesenangan belum tentu menenangkan. Banyak orang kaya kita lihat gelisah. Banyak orang terkena stres. Dan banyak orang berpangkat tidak bisa tidur nyenyak. Sebaliknya, orang sederhana hidup tenang karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada larangan memanfaatkan sebab-sebab dunia yang halal tentunya untuk mendapatkan kenyamanan hidup. Namun ketenangan hati yang hakiki, yang sebenar-benarnya, hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin, kita perbanyak membaca Al-Quran, zikir pagi dan petang, istighfar, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa dan bermunajat kepada Allah, berkhalwat kepada Allah. Karena sebesar apapun masalah yang kita hadapi, hati yang dekat dengan Allah akan selalu memiliki tempat untuk kembali. Sebagai penutup khutbah kita pada hari ini, jika saat ini hidup kita penuh banyak masalah, jangan menyerah kaum muslimin. Bisa jadi Allah sedang menguatkan iman kita, menghapus dosa-dosa kita,
menyiapkan derajat yang tinggi nanti di surga sana. Tetaplah bersabar, perbanyak doa, istighfar, salat, sedekah dan tawakal. Gantungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, masalah itu sementara, tetapi pahala kesabaran akan kekal selama-lamanya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah Ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dengan kebenaran, dan orang-orang yang saling menasihati dengan sabar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ij'al biladana baldatan tayyibatan wa rabban ghafura. Rabbana asrif 'anna 'azaba jahannam inna 'azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.